Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para ayah bunda dan pemirsa semuanya. Selamat datang di acara podcast pengasuhan anak usia dini. Bersama saya Widya Fianita, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi penting banget tentang tantangan orang tua bagaimana dalam pengasuhan anak di era digital ini. Dunia sudah bergerak sangat cepat dan anak-anak kita sudah sangat akrab dengan gawai. Tapi bagaimana orang tua dengan bijak dapat mendampingi anak-anak di era digital ini dengan penuh kasih sayang. Yuk, mari kita sama-sama ngobrol. Hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber inspiratif. Ada Ibu Dian Nasari Fauzi, sarjana psikologi, selaku praktisi PAUD, ya Ibu ya, dan juga pendidik di TKIT Multazam. Iya, betul. Masya Allah, selamat datang Ibu Dian. Santai-santai aja kita Ibu. Kemudian ada juga Bunda Rara, selaku orang tua dari siswa TKIT Multazam. Selamat datang Bunda Rara di acara podcast hari ini ya. Adapun tujuan podcast kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman orang tua tentang bagaimana mendampingi anak di era digital ini. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi orang tua dalam menjaga keseimbangan pemakaian gadget pada anak dan interaksi langsung. Yang ketiga adalah memberikan inspirasi kepada orang tua lainnya bagaimana tentang pentingnya pendampingan digital kepada anak di masa saat ini. Baik, kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai dengan Bunda Rara selaku orang tua dari siswa TKIT Multazam. Bisa diceritakan tentang anak di rumah gitu, apa aja kebiasaannya. Terus saya itu bukan saya ini orang tua yang bukan dulu tuh kuliahnya jurusan psikologi gitu kan, atau guru PAUD gitu. Saya orang tua biasa yang tertarik dan mempelajari ilmu parenting untuk anak-anak gitu. Iya, betul. Anak saya sekarang itu usianya 8 sama 6 tahun. Oh, ada dua ya? Kebetulan saya juga resign dari pekerjaan itu pas mereka bayi gitu kan. Jadi sudah berhenti kerja langsung jadi ibu rumah tangga biasa gitu. Jadi agar fokus kita untuk mendidik dan mendampingi anak-anak. Iya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa Bunda. Terus saya tuh pertama kali lahiran bingung ya menghadapi jadinya kerja gitu kan, terus menghadapi seorang anak bayi gitu ya. Jadi akhirnya dia kecolongan untuk memberikan gadget gitu di usia dia kakaknya yang 6 bulan itu. Ini gitu. kakaknya yang 6 bulan Saat dulu ya. berusia 6 bulan itu kakaknya Rara itu bingung kan ya sebagai new mom gitu, orang tua baru. Akhirnya saya bingung dengan kasih mainan apa. Saya kasih lah nonton yang Baby Shark gitu kan. Oke, iya itu tontonan yang favorit anak-anak saat dulu ya gitu kan. Ya, 2017 ya. Itu selama sebulan itu langsung tantrumnya, ya Allah, Masya Allah. Terus jadi saya kok lama-lama ini kok anak baru lahir kok sudah terus-terusan kecanduan gadget gitu. Dari situ saya mulai belajar ilmu parenting, bagaimana saya harus bermain dengan anak, apalagi anak bayi ya, balita gitu kan, usia 0 sampai 5 tahun itu. Ternyata dari situ saya mulai banyak mengenalkan mainan-mainan edukatif ternyata, jadi gadgetnya perlahan dikurangi. Saya belikan mainan-mainan yang edukatif untuk motoriknya, sensoriknya, yang bisa lebih menstimulus semuanya ya. Iya, sensoriknya ya. Gitu. Kemudian kan Rara dan kakaknya itu beda 2 tahun ya, jadi 1,5 tahun saya sudah hamil lagi. Jadi ya kakaknya itu jadi mungkin agak berkurang ya intensitas untuk bermainnya. Tapi setelah lahir adiknya Rara itu 2 tahun, kakaknya 2 tahun, adiknya lahir. Nah dari situ mulai main bareng gitu. Dan ketika misalnya Rara lahir itu sudah dengan penerapan yang baru tentunya. Ya, sudah taubat dari udah taubat jadi ada insight ya. gitu ya. Iya. Berarti dari usia awal itu tidak dikenakan gadget. Ya. Nah, karena memang kondisi dunia sekarang sudah sangat digitalisasi, bagaimana untuk Raranya ini ya? Karena kan dari awal tadi tidak dikenalkan dulu nih. Ya, kalau Rara nah, untuk usia berapa Rara mulai diperkenalkan gadget? Usianya kira-kira mulai dari 3 tahun ya, tapi itu untuk itu kan sifat gadget itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu dibutuhkan. Jadi saat itu mungkin kalau anak kecil itu belum terlalu butuh-butuh banget ya untuk gadget ya. Terus yang kedua itu adalah didampingi. Jadi dia nggak boleh yang kita tuh langsung ngasih aja gitu ke anak kan, harus kita dampingi benar-benar kadang-kadang di samping atau kita yang pakai gitu kan, mereka hanya melihat gitu. Yang ketiga baru
dipinjamkan gitu. Benar. Berarti mulai dikenalkan di usia 3 tahunan tahunan. dengan pengawasan dan juga pendampingan. Iya, dan itu juga untuk melihat apa namanya, misalnya kayak mau buat game atau mau buat kertas origami, buat burung-burungan, kita lihat gimana Tutorial caranya. DIY-nya gitu ya, Iya, untuk tutorial. itu tergantung dari orang tuanya Iya. sebenarnya, bagaimana orang tuanya dengan tegas, dengan bijak juga untuk bisa menyeimbangkan antara penggunaan gadget ini. Karena ada beberapa orang tua menganggap gadget ini adalah alat bantu ya, alat bantu ketika repot Iya, ya, repot ini bunda lagi repot, bunda lagi masak. mengerjakan sesuatu, ini kamu nonton ini aja. Iya. Akhirnya tanpa ada aturan yang jelas, anak-anak jadinya kecanduan. Iya. Nah, bagaimana cara bunda menyeimbangkan waktu antara pemakaian gadget dengan waktu anak bermain langsung gitu? Jadi kalau pagi-pagi itu dulu ya, kita sebelum Rara sekolah ya, itu di 3 tahunan itu kita aktivitas fisik nih, bermain balance bike itu ya, karena kita kan dekat sama UI. Iya. Jadi pagi-pagi itu kita habiskan ini dia gitu, motorik dia gitu kan. Energinya Iya. untuk melatih motoriknya ya, motorik kasar, motorik skillnya. halus, kita main ke taman gitu, bawa sepeda sampai mereka tuh capek gitu kan pagi-paginya ya. Sarapan, terus bermain di rumput gitu, terus kita juga mengenal hewan-hewan, bukan bermain dengan alam gitu. Terus kemudian siang itu kan waktu tidur siang, jadi hampir jarang kita tuh mau mengenalkan gadget ke mereka gitu. Padahal paling saya yang video gitu. Kalau gadget tuh hanya untuk kita mainkan, saya yang menggunakan gitu, jadi tidak untuk mereka mainkan gitu. Langsung gitu Iya. ya, berikan dengan pendampingan. Iya, betul. Jadi kadang kalau mau ngelihat aktivitas mereka malam-malam gitu ya, mau Setelah ngeliat, diputar ulang ya, lagi videonya betul. ya. Jadi galeri Iya, gitu kan. iya. Jadi kalau untuk nonton YouTube, main game itu saya enggak. Tapi memang ini perlu komitmen dari orang tua sih sebenarnya. Mungkin dengan tadi Bunda Rana bercerita bahwa saya ketika menikah, kemudian saya berhenti bekerja karena punya tekad untuk mendampingi anak. Nah itu memang kita harus fokus sebenarnya. Ketika kita fokus dalam tujuan kita untuk mendampingi dan mendidik anak, insya Allah hal-hal seperti tadi itu bisa dilaksanakan dengan mudah dan enjoy, ya kan? Ya alhamdulillah mungkin Bunda memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk mendidik anak, dan Rara alhamdulillah beruntung ya punya orang tua seperti Bunda gitu. Semoga ada yang bisa diambil dari Iya, itu itu ya. menjadi inspirasi buat orang tua yang lain tentunya. Bagaimana kita memang pentingnya pendampingan itu di usia golden age ini ya, karena memang masa perkembangan otak anak sangat melaju, sangat cepat sekali gitu. Apakah ada konflik yang pernah Bunda rasakan ketika Bunda sudah cukup ya, waktunya sudah habis nih gitu, oh nggak mau, belum, sebentar lagi gitu. Itu biasanya di mana? Ada nggak konflik yang pernah terjadi? Pernah sih waktu mereka kan mau setel TV gitu kan, akhirnya mereka malah tantrum, berantem, terus saling berebutan kan mau nonton beda tontonannya gitu kan. Jadi saya juga lebih baik gak usah deh gitu kan, daripada mereka ribut sendiri jadinya nanti. Tapi gitu. bukan kita ikutan tantrum ya. Bertiga ya, Jadi kita tantrum banget gitu ya, kalau udah tantrum ya udah ikutan nih. Benar yang kitanya tantrum, anak-anak langsung diem biasa gitu ya. Ya, kalau nggak ada gadget tuh mereka malah damai gitu ya, kreativitasnya, main main bareng, Iya. kreativitasnya tuh lebih keluar gitu. Betul. Ada mainan apa yang ada di situ gitu, ada buku, ada mainan-mainan yang lain, mereka keluarin. Tapi Tapi kalau kalau udah udah ekspor ya, Iya, sebenarnya tanpa main-main gadget itu anak-anak akan lebih mengeksplor apapun yang ada Iya, di sekitar tampilannya. mereka. Tapi kalau udah Ada gadget buku di situ ya, bisa dibaca, Iya, betul. ada sesuatu kertas bisa buat coret-coret, buat iya, menggambar. makanya juga nulis Iya, apa udah atau tangannya. bisa mengamati sekitar juga gitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan anak-anak untuk menstimulasi perkembangannya, dibandingkan anak-anak ini melihat gadget dengan fokus Pasif. diam, pasif, dan waktu berjalan terus seperti Iya. itu ya. Gitu. Itu hal-hal yang mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin kurang menyadari hal tersebut. Karena begitu gadget itu dikasih, udah mereka benar-benar kayak pasif banget nonton, terus Iya. ada yang bisa mereka lakukan juga gitu kan. Jadi kalau mereka terganggu sedikit sama adiknya misalnya mau berarti udah kakaknya langsung marah-marah gitu kan, langsung tantrum gitu. Jadi malah berantem berdua aja gitu. Jadi lebih emosional ya. Emosional, lebih betul. emosional ya. Jadi saya bukan yang memusuhi gadget juga Iya. gitu, tapi saya juga pakai gitu kan. Tapi bagaimana kita bijak terhadap penggunaan gadget kepada anak-anak gitu. Dan tetap memperkenalkan, tetap menggunakan, tetapi juga menggunakan aturan-aturan yang mungkin ada ketegasan juga dari Bunda untuk penggunaan tersebut. Ya, dari Budia selaku praktisi PAUD untuk pendidikan anak usia dini, bagaimana tanggapan atau mungkin pandangannya?
Iya, jadi memang untuk anak usia di zaman sekarang ini ya, anak-anak yang anak-anak ini lahir di dunia digital gitu Betul. ya. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, mungkin beda di zaman saya, Iya. mungkin di zamannya Bu Tia gitu ya. Benar sekali. Kita masih kayak TV itu masih sangat langka, jarang mungkin ya. Tapi mereka sejak lahir pun sudah sering melihat yang namanya oh ini loh TV, Iya. oh ini loh laptop gitu, oh ini loh tab gitu. Jadi bahkan mereka itu anak-anak usia dini zaman sekarang ini sudah terbiasa gitu ya, yang kayak melihat gitu ya ayahnya bekerja menggunakan laptop gitu kan. Kemudian mungkin kita bikin video pakai HP kayak gitu, atau bahkan mungkin melihat ibunya berbelanja melalui gawai gitu ya, melalui handphone gitu kan. Jadi sangat familiar sekali sangat familiar berarti ya gitu. gadget ini. Jadi secara apa ya? Jadi hal tersebut itu sebenarnya membuat secara alamiah anak-anak ini jadi ada ketertarikan gitu terhadap, karena apalagi anak-anak ya rasa penasarannya kan cukup tinggi ya, Cukup tinggi gitu sekali. ya. Jadi kayak karena sudah terpapar dengan hal-hal tersebut, jadi kayak secara alamiah penasaran ini apa sih kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau saya memandang hal ini fenomena saat ini itu dalam dua hal gitu ya. Jadi gadget itu bisa menjadi sebuah manfaat dan tantangan sebenarnya untuk anak usia dini. Kenapa saya bilang ini juga bisa menjadi manfaat? Seperti tadi mungkin sempat disinggung ya oleh Bunda Rara. Misalnya kalau mau bikin origami, Tutorial ya iya, jadinya ya. betul. Melihat video tutorial, oh ternyata caranya seperti ini gitu. Apalagi mungkin sekarang sudah mulai banyak tuh konten-konten yang bisa membantu stimulasi kognitif anak, yang misalnya coding gitu ya, terus mengenalkan anak bentuk, warna gitu, angka ataupun huruf gitu, dan itu sangat mempengaruhi kognitifnya. Jadi makanya kenapa sekarang anak-anak saya tuh kelihatannya oh pada pintar-pintar semua ya, kayak gitu. Anak TK udah tahu nih huruf apa gitu, yang padahal sebenarnya kalau zaman dulu mungkin ya masih belum tahu angka ini, bahkan anak TK pun sekarang udah tahu nih tambah-tambahan misalnya kayak gitu kan. Secara nggak langsung ya jadinya Betul. ya. Betul. Nah itu manfaatnya ya dari segi kognitif. Kemudian kalau untuk dari segi bahasa misalnya kan banyak juga tuh sekarang yang cerita-cerita yang cukup interaktif kayak gitu kan. Nah itu bisa menambah kosakata mereka gitu dalam literasi, asalkan memang itu tetap dalam pendampingan orang tua seperti itu. Nah namun memang tantangannya di sini adalah ketika anak terlalu banyak dipaparkan dengan gadget ini, itu sangat-sangat memberikan dampak besar terhadap dari segi sosial dan emosional anak seperti itu. Ada nggak pengaruh dari itu? Iya, jadi seperti yang dikatakan tadi itu sangat mempengaruhi ini ya secara sosial emosional. Jadi anak-anak yang terpapar terlalu banyak atau terlalu intens gitu ya, melebihi batas waktunya, itu sangat mempengaruhi emosionalnya. Karena kenapa? Saya pernah mendengar sebuah penelitian ya di salah satu melihat di salah satu jurnal yang mengatakan bahwa sebenarnya gadget itu seperti narkoba gitu ya, bahasa kasarnya ya, adiktifnya gitu kan. Nah ketika orang-orang pecandu ini menggunakan narkoba itu gitu kan, itu tuh seperti mereka diberikan hormon endorfin yang berlebih, jadi mereka seperti merasa begitu bahagia gitu. Dan itu sama halnya dengan anak gitu, ketika diberikan gadget senang, endorfinnya terlalu terlalu berlebih seperti itu. Dan seperti yang tadi sempat disinggung oleh Bunda Rara, ketika anaknya lagi nonton diganggu dikit aja sama adiknya, iya kan langsung emosional, emosi kayak gitu. Nah itu ternyata memang ada hubungannya dengan respon-respon tubuh seperti itu, dan hormon-hormon tubuh kita itu juga berpengaruh begitu terhadap gadget itu sendiri jika pemberiannya yang terlalu berlebih dan mungkin hanya untuk sebagai hiburan kayak gitu ya. Kalau untuk sebagai manfaatnya ya tentu saja sudah seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu sih kurang lebihnya. Luar biasa memang ternyata gadget ini juga seperti kalau kita ibu-ibu mungkin pisau bermata dua ya. Jadi ada manfaatnya juga tapi ada berbahayanya juga. Jadi bagaimana itulah tantangan kita sebagai orang tua untuk memberikan penyeimbang antara pemakaian gadget dan juga dengan interaksi langsung juga harus ada dunia nyatanya. Betul. Ini menarik sekali pembicaraan kita ya tentang gadget ini untuk anak-anak. Masya Allah memang. Tapi terkadang ada juga kondisi nih anak yang mungkin kita sudah mendidik dengan cukup menyeimbangkan dengan aturan dan lain segala macam. Ketika dihadapkan dengan lingkungan sosial, ketika bertemu dengan anak-anak yang lain, dengan pengasuhan yang lain juga gitu, itu juga pasti ada tantangan buat orang tua dan anaknya juga nih.
Ketika nanti dia melihat ada temannya yang sedang memakai gadget asik sekali, kita sebagai orang tua juga mungkin merasa, wah bagaimana ini anak saya, kasihan. Atau mungkin anaknya juga merasa, kok dia boleh main gadget, karena anak-anak ini saat ini mungkin belum merasakan manfaatnya ya, jadi dia masih akan menuruti saja. Orang tua bilang jangan seperti ini ya, begini ya, begini ya, jadi dia masih iya bunda, tapi dia mungkin dalam hatinya masih ada rasa kenapa dia boleh, kenapa aku enggak, jadi mungkin belum terlalu berpikir ke sana gitu. Itu bagaimana kira-kira pandangan dari mungkin Bunda Rara dulu nih, melihat misalnya mungkin ada pernah terjadi gitu ya kondisi seperti itu gitu. Tapi kan kita memang tidak bisa ini ya, apapun yang kita terapkan untuk anak adalah itu ranahnya kita. Ketika memang mungkin orang tua lain seperti itu, ada pertimbangan dan mungkin kebijakan yang telah dilakukan yang boleh buat mereka. Tapi bagaimana Bunda Rara mungkin untuk memberikan pengertian kepada Rara ketika berada di lingkungan yang di luar sana dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Kalau saya dari rumah itu udah saya bilang gitu kan, nanti kalau misalnya di tempat-tempat umum kita tidak bermain gadget ya gitu, asalkan kitanya juga tidak ya gitu. Di briefing dulu. Ya, Kasih afirmasi dulu ya, bilang dulu gitu kan. Jadi untuk mengeluarkan gitu tuh untuk foto misalnya ya, kalau untuk di luar tuh video gitu. Mau nggak mau kita dari rumah juga harus bawa buku misalnya ya, atau bawa mainan. Alternatif ya. Jadi di rumah kita udah ini aja gitu, kan briefing ke anaknya. Dengan Raranya memberikan mungkin pengertian juga gitu, jadi insya Allah semua bisa berjalan lancar dan baik-baik saja gitu. Nah tadi seperti yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Bu Dian ya, tentang dampak positif dan negatifnya gadget ini. Memang dunia sekarang adalah digitalisasinya sangat cepat. Nah tadi seperti yang sudah Bu Dian sampaikan gitu ya, ada dampak positif dan negatif dari gadget ini juga. Dan Bunda Rara juga sudah menjelaskan tadi hal-hal positif apa yang bisa disampaikan kepada anak dalam penggunaan gadget, dan alhamdulillah sudah berjalan saat ini gitu. Kalau misalnya dari pihak sekolah gitu, apakah ada hal-hal apa yang mungkin bisa dibantu dari pihak sekolah untuk membantu orang tua dalam menghadapi tantangan ini? Sebenarnya kalau untuk di sekolah itu kita selalu bilang ya sama teman-teman kecil gitu ya, bahasanya kita di sekolah sebutnya teman-teman kecil ya. Jadi kita selalu bilang sama teman-teman kecil untuk kadang suka nanya nih, misalnya di ketika circle time gitu ya, teman-teman di sini ada yang sering main HP nggak, kayak gitu kan misalnya. Saya biasanya mainnya berapa lama gitu. Aku sebentar kok gitu, aku juga tapi aku lama misalnya, kayak gitu ya. Jadi lebih kepada kita memberikan penjelasan kepada anak kalau misalkan untuk bermain gadget itu boleh, tapi tidak berlebihan seperti itu. Dan jangan sampai nanti ketika teman-teman kecil ini istilahnya sampai mengganggu gitu waktu tidurnya, sampai tidurnya jadi tengah malam hanya karena HP, itu tidak boleh ya, seperti itu. Namun di sisi lain kami juga sebagian sekitar 20% lah kita di TK itu untuk pembelajarannya juga menggunakan digital ya. Apalagi kan kita sudah dapat ini ya, sumbangan TV dari pemerintah gitu, dan sebenarnya itu juga dampak positifnya bisa mensupport teman-teman untuk bisa ini sih, kita lebih kepada memperbanyak edukasi tentang ini, read a lot misalnya, kayak gitu, membacakan cerita-cerita interaktif sambil berdiskusi melalui media TV tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya itu secara tidak langsung kan juga mengajarkan anak ya, ternyata digital ini tidak hanya sekedar untuk senang-senang, tapi untuk belajar juga. Kita juga pernah tuh yang mengadakan video call bersama orang tua, seperti itu. Kan relate dengan kegiatan sehari-hari ya. Betul. Oh ternyata itu juga bisa mengajarkan anak bahwa HP itu ternyata bisa digunakan untuk berkomunikasi gitu kan ya. Apalagi teman-teman kecil kita di sini juga banyak yang berasal dari berbagai daerah gitu kan. Jadi bisa telepon saudara-saudaranya yang jauh, Neneknya, kakeknya gitu. Betul, itu sih. Tapi bagaimana kita dari sekolah dan juga mungkin dari orang tua, bagaimana caranya kita itu untuk menyusun strategi apa saja nih yang dapat kita manfaatkan. Kita harus juga mungkin sebagai orang tua berpikir cerdas ya, kita manfaatin digital ini buat perkembangan anak-anak kita, buat tidak hanya mungkin dianggap sebagai hal negatif saja, tapi juga banyak hal positif yang tadi Bunda Rara juga sudah sampaikan. Melihat video nih buat ini buat kegiatan-kegiatan DIY, atau anaknya mungkin yang suka menggambar, iya, gitu melihat kan, bagaimana cara caranya menggambar, gitu kan, benar-benar.
Kemudian dari sekolah juga mungkin tadi ada kegiatan untuk bercerita dengan mungkin ada tema komunikasi gitu ya. Jadi bisa langsung pakai praktek langsung nih, anak-anak bisa langsung role play, bisa langsung nelfon, langsung wah ternyata bisa nelfon ya. Jadi betul sekali, makanya bagaimana sebenarnya edukasi ini penting untuk orang tua agar memanfaatkan gadget itu dengan hal-hal yang baik, dengan bijak. Nah, kemudian ini ada hal menarik juga nih yang ingin kita ketahui gitu kan, di sekolah gitu dengan karakter anak yang bermacam-macam dan latar belakang anak yang bermacam-macam juga ya. Nah itu bagaimana sebaiknya menurut Budian peran orang tua dalam membimbing anak di tengah derasnya arus digital ini? Oke, mungkin untuk yang paling dini gitu ya, menurut saya jadi kan kalau untuk gadget itu sendiri sepertinya kan kebanyakan digunakan di rumah gitu ya. Iya, betul. Jadi memang untuk sekolah sendiri kan anak tidak membawa HP, Betul, ya kan? Karena betul. memang di sekolah itu anak-anak memang lebih banyak pengalamannya di dunia nyata seperti itu. Mungkin untuk pesan saya kepada orang tua yang paling utama itu adalah menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Jadi ketika kita tidak ingin anak kita seperti itu atau kecanduan gadget, jadilah teladan. Dan mungkin jangan sampai anak juga melihat screen time orang tuanya makan lebih banyak gitu. Anaknya dilarang gitu kan. Kadang-kadang mungkin nggak berasa ya orang tua ya, Iya, mungkin betul. tanpa mereka sadari orang tuanya scroll, mungkin lagi ngelihat live Shopee juga. Iya, gitu betul, kan. betul. Yang sampai mungkin anaknya ngomong nih, Ngomong apa? Bun, aku mau minta minum. Iya. Ya nanti Iya, bunda sebentar, lagi check out sebentar. misal kayak Iya, gitu kan ya. saking serunya Betul, ya. yang sampai saking serunya orang tua di depan gadget gitu sampai Dan anak melihat. dan anak melihat sampai mengindahkan perasaannya. Udah nanti dulu misalnya kayak gitu. Misalnya anaknya malah pengen diajak main tapi ibunya bunda capek tunggu ya masih ini Lagi scroll IG scroll gitu ya. betul seperti itu. Nah, ya karena memang anak usia dini ini adalah masa-masa imitasi, peniruan Peniru seperti yang itu. ulung anak-anak Betul. ya. Karena memang ketika dia melihat orang tuanya terlalu tinggi juga screen time-nya, berarti nanti dia bisa dong berpikir bahwa kebahagiaan itu ternyata ada pada HP. Betul. Seperti itu. Jangan sampai anak mengalihkan ya, Betul. mengalihkan pikirannya atau mungkin mindsetnya bahwa kesenangannya adalah Kesenangan itu handphone. adalah di Padahal handphone. seharusnya adalah bersama orang tua seperti itu. Kemudian yang kedua, jika memang seperti yang kita bahas karena memang kan digital itu juga ada dampak positifnya gitu ya. Dan jika ingin memberikan gadget pada anak, sebaiknya orang tua juga perlu nih untuk menelusuri dulu konten-konten yang sesuai untuk anak usia dini seperti itu. Karena di zaman sekarang konten-konten YouTube meskipun bentuknya kartun itu banyak juga yang mengandung hal-hal yang benar-benar tidak sesuai dengan usia perkembangan mereka. Seperti itu, disisipin. Bahkan cyberbullying pun itu bisa ada di dalam konten tersebut seperti itu. Dan jadi tugas orang tua itu memang sangat krusial gitu dalam memberikan konten-konten yang lebih baik gitu kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya menurut saya ya, maksudnya agar pemanfaatan gadget ini bisa lebih maksimal ketika anak-anak diberikan tontonan misalkan hiburan nih gitu, orang tua sebaiknya mendampingi seperti itu, bisa mendampingi dan sambil diajak diskusi gitu. Menurut kamu perilaku yang ini baik nggak gitu? Menurut kamu tokoh yang ini seperti apa? Kalau misalnya kamu di posisi tokoh yang ini seperti apa? Jadi itu juga bisa mempengaruhi cara komunikasi anak gitu. Jadi anak tidak hanya sekedar menerima, melainkan memproses informasi itu menjadi sebuah yang bermakna seperti itu. Juga akan ada refleksi jadinya ya Betul. pada anaknya. Ternyata dengan melihat tontonan seperti itu ada yang mungkin oh ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak suka, oh ternyata nggak suka kalau digituin ya. Jadi ada hal-hal mungkin yang bisa dia refleksikan dari tontonan itu ketika setelah menonton atau setelah menggunakan gawai itu ada interaksi dengan orang tua. Betul. Di situ juga bisa sekalian membangun bonding juga kan Betul. dengan orang tua seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah untuk durasi menonton. Untuk anak usia dini ini jika memang sekepepet-kepetnya anak mau dikasih tontonan gitu ya, untuk saran dari WHO itu sebaiknya untuk anak usia dini ini maksimal 1 jam per hari ya. Dan itu Betul. bisa di-split kali gitu ya. Betul, dan saya juga pernah mendengarkan dari salah seorang psikolog juga mengatakan bahwa sebaiknya untuk waktu 1 jam untuk anak usia dini itu tidak dipakai sekaligus. Kalau bisa misalkan ada jedanya, jadi kayak 20 menit misalnya seperti itu. Karena ya dimanapun
tempat anak bisa membangun empati, kemudian rasa percaya diri yang terbaik itu adalah ya di dunia nyata ini, karena melibatkan seluruh indera anak. Dan yang mungkin yang terakhir mungkin untuk menyeimbangkan ya Bu, menyeimbangkan antara dunia digital dengan dunia nyata, atau bahkan kebersamaan orang tua itu hal yang lebih penting gitu untuk anak-anak dibandingkan gawai. Yang lebih dibutuhkan juga Betul, ya betul. dalam perkembangan mereka. Sebenarnya kan anak ini menggunakan gawai itu karena bosan. Sebenarnya ketika orang tua mau terlibat, ikut, yuk bermain sama bunda, akan lebih memilih itu malah sebenarnya. lebih memilih itu kan Benar. daripada gawai Iya. seperti itu. Jadi gawai itu tidak bisa menggantikan peran orang tua. Betul, karena memang ya itu tantangannya orang tua ya itu. Zaman sekarang ya, karena udah Betul. paling generasi-generasi kan anak kita udah generasi alpha ya, udah Betul. pasti lebih cerdas banget gitu kan. Iya. Dari lahir mereka udah difotoin, Iya. udah sama gadget tuh udah berdampingan banget Berdampingan gitu, beda banget. sama zaman kita juga. Betul, betul. Iya. Tantangan kita untuk diri kita sendiri aja kadang-kadang pas sama gadget masih ini ya. Kita sebagai orang tua juga masih PR ya dalam mengendalikan Nah, waktu. iya. Memang harus diingatkan gitu. Terus di samping itu anak juga sambil mengamati nih gitu Iya, kan. Betul sekali. Ya disiplin itu tidak hanya pada anak, tapi Betul. orang Orang tua tua pun ya. juga harus disiplin gitu. Maksudnya Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Dian gitu terkait dengan bagaimana peran orang tua tidak bisa digantikan oleh gadget. Saya setuju sekali gitu ya. Bagaimana benar anak Iya. dalam hal itu. Sama Memang terkadang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga ya, mungkin ada beberapa orang tua yang sebenarnya sih pengen untuk mendampingi anak gitu ya, keinginannya tuh sangat tinggi tapi terkondisi kan memang harus bekerja segala macam gitu kan. Mungkin itu ada hal-hal yang sulit juga ya untuk pilihan sebagai orang tua gitu, dan mau nggak mau untuk menggantikan hiburan itu diberikanlah kepada anak gadget. Tapi yang pasti semua orang tua pasti sudah punya pertimbangan yang baik ketika pun memang nanti akan diberikan gadget. Dipastikan mungkin ada aturan-aturan yang diberikan, ada rules juga batasannya, dan juga ada seperti tadi ada refleksi yang juga dilakukan oleh orang tua, diajak ngobrol tadi ngapain aja, tadi nonton apa, dan diberikan pemahaman-pemahaman yang baik seperti itu agar anak juga bisa memfilter apa yang baik, apa yang tidak dari gadget tersebut. Baik, seru sekali pembicaraan kita, diskusi hari ini tentang pengasuhan anak di era digital gitu ya. Nah, menurut Bu Dian ini apa saja kira-kira strategi dan pendekatan pengasuhan yang perlu dilakukan oleh orang tua agar anak tetap tumbuh sehat secara emosional dan sosialnya? Jadi untuk menurut saya, ketika kita menginginkan anak yang sehat secara sosial dan emosional, itu adalah anak yang lahir dan tumbuh dari keluarga yang sepenuhnya hadir, orang tua yang sepenuhnya hadir dalam pengasuhan. Karena memang peran orang tua itu benar-benar tidak bisa digantikan gitu ya. Karena walau bagaimanapun di luar sana anak pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan sosial tersendiri gitu. Dan tugas orang tua adalah berusaha untuk memaknai tantangan itu pada anak dan membantu anak untuk menyelesaikan tantangan ini dan membantu dia bagaimana untuk bersikap di masyarakat. Iya, Seperti itu. Karena memang untuk sekolah ini TK ini bisa kita anggap sebagai masyarakat dalam skup kecil ya. Betul, masyarakat anak-anak. Berisi dengan anak-anak dengan berbagai macam karakter, Betul. latar belakang, sifat. Jadi di situ anak juga belajar bermasyarakat. Betul, apalagi kan berasal dari background keluarga yang Yang berbeda-beda berbeda-beda, dengan benar. parenting yang Iya. berbeda-beda. Kadang kita sudah menjaga anak kita nih Seperti tadi yang saya iya sampaikan betul. Bunda Rara Dan pasti misalnya. Bunda Rara pun juga mengalami keluhan-keluhan mungkin ya Iya. dari Rara di sekolah seperti apa, seperti itu. Kita sudah membentengi anak dari rumah, ternyata di luar sana banyak yang menyerang misalnya seperti itu. Itu salah satu pembelajaran sosial buat anak Betul. di usia dini ya. Betul, dan hal tersebut bukan untuk kita hindari, tapi Betul. kita hadapi. Dan kita sikapi dengan bijak juga Iya, ya. betul. Jadi mengajarkan anak bagaimana cara nanti dia untuk bersikap, untuk dia berinteraksi dengan secara nggak langsung, mereka praktik langsung ya di Betul, sekolah. betul, praktik langsung. Jadi bukan hanya sekedar menonton ini sikap baik, Iya, ini sikap iya. buruk, tapi memang langsung. ketika praktik itu praktiknya emang melibatkan Iya, semua melibatkan, indera anak, iya. perasaan, emosi gitu kan. Nah, Itu yang juga akan sebenarnya perlu dihadapi. diketahui oleh orang tua agar Betul. dapat distimulasi dengan baik. Betul, betul. Masya Allah, seru sekali ya pembicaraan kita, jadi malah mengalir sekali ini pembahasan tentang digital ini sampai dengan kita membahas tentang pengasuhan juga. Jadi banyak kaitan yang sangat erat antara digitalisasi dan pengasuhan ini gitu. Mungkin terakhir nih Bu Dian, yang ingin saya tanyakan gitu, apakah ada pesan dari Bu Dian mungkin selaku ibu guru atau mungkin pendidik atau mungkin juga praktisi PAUD untuk orang tua
bagaimana cara agar orang tua bisa menjadi orang tua digital yang bijak dan penuh kasih untuk anak-anaknya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, jadi memang di era digital ini memang pentingnya untuk kita juga sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak gitu ya. Jika kita tidak ingin anak kita kecanduan gadget, ya harusnya orang tua juga bisa memberikan batasan-batasan, baik itu batasan tontonan, konten, ataupun waktu seperti itu. Dan yang terpenting itu adalah kebersamaan bersama anak sih, karena kebersamaan anak dengan orang tua itu tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun dan apapun seperti itu ya. Dan memang ketika anak tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, kasih, itu akan membuat anak merasa itu rumahnya seperti itu. Dan rumah itu adalah di dunia nyata gitu, yang ada orang tua saya yang penuh kasih, yang ada dengan orang tua saya yang penuh cinta seperti itu. Karena memang nantinya anak-anak ini sejauh apapun mereka akan ditarik dengan arus digital ini, rumah itu pasti akan menjadi tempat satu-satunya mereka akan pulang. Karena tangki-tangki cintanya sudah terisi full di rumah. Betul. Dan diisi langsung oleh orang tua. Betul. Jadi mau seperti apapun tantangannya di era digital ini, orang tua sudah siap untuk menampung itu semua seperti itu. Dan anak juga sudah mulai yang seperti apapun yang dirasakan, dia akan pasti bercerita kepada orang tuanya gitu. Jadi orang tua juga tidak perlu khawatir lagi seperti itu. Yang penting kehadiran orang tua itu adalah yang utama. Baik. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kuncinya adalah saat ini ya, di saat usia dini ini, di saat golden age ini, di saat anak-anak lagi masa pertumbuhan, sebaiknya kita sebagai orang tua memberikan waktu. Kalau kata Bu Dian tadi, memasukkan ke dalam list tugas kita, jadi core-nya. Karena apa? Karena waktu inilah nanti akan menentukan bagaimana mereka ke depannya dan bagaimana juga nanti kondisi-kondisi yang mereka hadapi, efek-efeknya juga nanti akan terlihat di kemudian hari. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak untuk Bunda Rara dan Bu Dian atas obrolan kita yang sangat seru sekali ya tentang pengasuhan anak di era digital ini. Semoga dari percakapan ini kita bisa sama-sama belajar untuk bagaimana menjadi orang tua yang bijak dan penuh kasih di era digital ini. Dan juga kita bagaimana bisa mendampingi anak-anak kita dalam menghadapi derasnya arus digitalisasi ini. Semoga obrolan kita dan podcast hari ini bisa memberikan manfaat juga bagi ayah bunda dan pemirsa sekalian. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.